Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik, hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK dan FEB menggunakan cara sengkedan atau cara tabel. Ini materi yang dipelajari di sekolah dasar kelas 4 dan didalami lagi di kelas 5. Oke, siap ya? Nah, yang pertama kita akan melihat deretan bilangan asli di sini dari 1 sampai 40 bilangan asli. Nah, coba diperhatikan bilangan-bilangan asli berikut. Ada beberapa yang diberi tanda lingkaran merah. Ada beberapa yang diberi lingkaran merah. Coba perhatikan. Nah, bilangan-bilangan yang diberi lingkaran merah ini memiliki kesamaan, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor. Faktor itu adalah pembagi tak bersisa. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sini ini adalah beberapa bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Nah, bilangan yang seperti itu dinamakan adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau pembagi tak bersisa. Nah, faktornya itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Seperti 2 ini, faktornya hanya 1 dan 2, 3, 1 dan 3, 5, 1 dan 5, 7, 1 dan 7, begitu seterusnya. Nah, atau bisa dibuat seperti ini. Nah, contoh. Nah, 2 itu hanya bisa didapatkan dari perkalian dua bilangan asli, yaitu 1 dan 2, 1 kali 2. Yang lain tidak ada dua bilangan asli lain selain 1 dan 2 yang dikalikan menghasilkan 2. Hanya 1 dan 2. Itu pula 23, ini juga bilangan prima, hanya bisa didapatkan dari perkalian dua buah bilangan asli, yaitu 1 dan 23. Sehingga bisa dituliskan 1 kali 23. Tidak ada dua bilangan asli lain selain 1 dan 23 jika dikalikan menghasilkan 23. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan yang tidak diberi lingkaran merah ini ada 4, 8, 9, 10 dan seterusnya, ini adalah bilangan-bilangan yang faktornya lebih dari 2. Seperti 4 bisa didapatkan dari perkalian 1 kali 4, begitu pula 2 kali 2. 8 bisa didapatkan dari perkalian 1 kali 8, 2 kali 4, nah, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan seperti itu dinamakan bilangan komposit. Nah, sedangkan 1 ini adalah bilangan tunggal, bilangan identitas. Jadi 1 bukan bilangan prima, juga bukan bilangan komposit. Nah, salah satu manfaat dari bilangan prima adalah untuk menentukan faktor dan faktorisasi prima. Apa yang dinamakan faktor dan faktorisasi prima? Nah, kita ikuti contoh berikut ini. Contoh yang 1, contoh pertama. Tentukan faktor dan faktorisasi prima dari 12. Nah, kita kerjakan dengan cara sengkedan atau tabel. 12 faktor dan faktorisasi prima dari 12. Nah, 12 ini bilangan genap. Nah, tentunya habis dibagi 2. Di sini harus bilangan prima. Di sini harus bilangan prima. Selain prima nggak boleh. Karena kita akan menentukan faktor dan faktorisasi prima. Jadi syaratnya yang di sebelah kanan ini adalah bilangan prima. Maka bilangan prima pertama yang bisa membagi 12 adalah
2. 12 bagi 2 adalah 6. Dan 6 ini juga habis dibagi 2, maka kita tuliskan bilangan prima berikutnya adalah juga 2. 6 bagi 2, 3. Nah, 3 ini habis dibagi bilangan prima yaitu 3 itu sendiri. Sehingga hasilnya 1. 3 bagi 3, 1. Nah, kalau sudah 1 begini sudah selesai. Maka kita tinggal menentukan faktor dan faktorisasi prima. Kita tentukan dulu faktor primanya. Faktor prima dari 12 adalah, jadi ya di sebelah kanan ini bilangan prima yang ada adalah 2 dan 3. Bilangan prima yang ada di sini hanya 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, sedangkan apa yang dinamakan faktorisasi? Nah, kalau faktor itu hanya kita cari yang bilangan prima apa saja yang ada di sini. Kalau faktorisasi itu kita kalikan bilangan prima yang ada di sebelah kanan. Kita kalikan, cukup kita tuliskan dalam bentuk perkalian, tapi tidak usah ditentukan hasilnya. Nah, jadi 2 kali 2, ini 2 kali 2 kali 3. Nah, cukup begitu saja, tidak usah dituliskan hasilnya sama dengan, nanti kembali lagi sama dengan 12. Jadi faktorisasi prima adalah bentuk perkalian dari faktor-faktor prima yang ada. 2 kali 2 kali 3. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Oh iya, ini 2 kali 2 kali 3 bisa dituliskan dalam bentuk pangkat. 2 pangkat 2 kali 3. Jadi boleh dituliskan begini atau dalam bentuk berpangkat. Jadi 2 kali 2 bisa dituliskan 2 pangkat 2 kali 3. Contoh kedua, tentukan faktor dan faktorisasi prima dari 40. 40 bisa dibagi bilangan prima yang pertama yaitu 2. Hasilnya 20, juga masih bisa dibagi 2. 10 masih bisa dibagi 2. 5. Nah, 5 ini bilangan prima hanya habis dibagi 5, hasilnya 1. Sehingga faktor prima dari 40 adalah, nah di sini bilangan prima yang ada adalah 2 dan 5. Maka faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Nah, sedangkan faktorisasinya bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima yang ada di sebelah kanan. Itulah faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Saya tuliskan dalam bentuk berpangkat, 2-nya ada 3, 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 kali 5. Nah, itu yang dinamakan faktor dan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke salah satu kegunaan lain dari bilangan prima dan faktorisasi prima, yaitu adalah menentukan KPK dengan faktorisasi prima. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, misalkan ada soal tentukan KPK dari 9 dan 21. Kita kerjakan dengan menggunakan sekian atau tabel. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi prima. Oke, 9 dan 21. 9 dan 21. Nah, 9 dan 21 ini adalah bilangan yang habis dibagi. Bilangan prima yang pertama yang bisa membagi 9 dan 21 adalah 3. 9 bagi 3 adalah 3, 21 bagi 3, 7. Nah, 3 dan 7 ini bilangan prima. Nah, kita tuliskan bilangan primanya urut dari yang kecil. Jadi selanjutnya adalah bilangan prima berikutnya adalah 3. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3 tidak bisa, tidak habis, maka kita tuliskan strip saja. Nah, sekarang kita dapatkan di sini ada bilangan 1. Kalau sudah 1 berarti untuk 9 sudah selesai. Nah, tinggal yang 21 ini. 1. Di sini ada 7. 7 itu hanya habis bagi 7.
Ini sudah selesai, berarti strip. Nah, 7 bagi 7 1 ya, kalau ini sudah berakhir di angka 1 berarti sudah selesai. Ini 9 berakhir di 1, 21 juga berakhir di 1, berarti pencarian KPK sudah selesai. Nah, KPK yang diperoleh dari pengerjaan ini, KPK dari 9 dan 21 didapatkan dari yang di sebelah kanan ini. Bilangan prima yang ada di sini kita kalikan, kita tuliskan dengan faktorisasi primanya, kemudian hasilnya berapa. Nah, KPK dari 9 dan 21 sama dengan 3 kali 3 kali 7. Sama dengan, boleh dituliskan 3 pangkat 2 kali 7 boleh. Nah, ini hasilnya adalah 63. Itu ya, udah. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, tentukan KPK dari 24, 30, dan 45. Kita kerjakan dengan cara sengkejan. 24, 30, 45. Oke, 24 bagi 2 12, 30 bagi 2 15, 45 tidak bisa dibagi 2. Kita tulis strip. Kemudian 2 masih bisa membagi 12, kita tuliskan 2. 12 bagi 2 6, 15 bagi 2 tidak bisa, tulis strip. Ini 45 bagi 2 masih strip. 6 itu masih bisa dibagi 2, kita tuliskan 2. 6 bagi 2 3, 15 bagi 2 strip, 45 bagi 2 strip. Nah, sekarang 2 tidak kita tuliskan lagi karena sudah semuanya sudah nggak bisa dibagi 2, 3, 15 dan 45. Jadi kita lanjutkan 3. Nah, 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5, 45 bagi 3 15. 5 dan 15 masih bisa, 15 nya bisa dibagi 3, masih kita gunakan 3-nya 1, tentunya ini sudah selesai. Ini 5 bagi 3 strip, 15 bagi 3 5. Sekarang ada 1, 5 dan 5, berarti kita gunakan 5. Ini sudah 1 tadi, berarti strip. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Nah, semuanya sudah berakhir di 1. 24 berakhir di 1, 30 berakhir di 1, 45 berakhir di 1. Berarti KPK-nya sudah bisa kita tentukan dari perkalian dari bilangan prima yang ada di sebelah kanan. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 360. Itu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Manfaat dari faktorisasi prima selain KPK adalah untuk menentukan FPB. Sangat juga mudah, perhatikan contohnya. Tentukan FPB dari 14 dan 56. 14 dan 56. 14 dan 56 itu bisa dibagi 2. Kita tuliskan urut dulu dengan prima yang kecil. 14 bagi 2 itu 7, 56 bagi 2 28. Kita masih gunain 2 karena 28 masih bisa dibagi 2. 7 bagi 2 tidak bisa. 28 bagi 2 14. Kita masih gunakan 2. 7 bagi 2 nggak bisa. 14 bagi 2 7. Nah, sekarang 2 sudah nggak bisa karena di sini 7, di sini 7, maka satu-satunya adalah 7. 7 itu pilihan prima. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Nah, untuk menentukan FPB kita lihat barisan bilangan yang ada di sebelah kiri yang setiap posisi ditempati oleh bilangan. Nah ini lengkap. Posisi yang di sini ada 7, di sini 28. Kalau di sini tidak, karena di sini ada strip, ini ada strip. Nah, di sini juga terisi oleh bilangan. Nah, ini bagian yang lengkap. Kita pilih tanda lingkaran warna merah. Nah, ini juga. Yang ini tidak diberi lingkaran merah karena ada strip di sini. Ini juga. Itulah
FPP-nya adalah yang diberi lingkaran, didapatkan dari bilangan prima yang diberi lingkaran warna merah. Maka FPP-nya sama dengan 2 kali 7. FPP dari 14 dan 56 adalah 2 kali 7. Sama dengan 14. Mudah ya? Oke, yang lebih mantap kita lanjutkan contoh yang kedua. FPP dari 18, 36, dan 48 dengan cara sengkedan. Oke, kita mulai dari 2. 18 bagi 2, 9, 36 bagi 2, 18, 48 bagi 2, 24. 9 bagi 2 tidak bisa, strip. 18 bagi 2, 9, 24 bagi 2, 12. Kita masih menggunakan 2. 9 bagi 2 strip. Ini 9 bagi 2 juga strip. 12 bagi 2, 6. Karena 6 masih bisa dibagi 2, kita gunakan 2. Ini tetap strip. 9 bagi 2 juga tetap strip. 6 bagi 2, 3. Nah, sekarang kita dapatkan ini 9, 9 dan 3. Jadi sudah tidak bisa menggunakan 2. Kita menggunakan 3 sekarang. 3. 9 bagi 3 adalah 3. Ini juga 3. 3 bagi 3, 1. Oke, di sini ada angka bilangan 3, 3, 1. Maka satu-satunya adalah 3. 3 bagi 3, 1. Ini juga 1. Yang ini sudah berakhir di 1. Oke. Nah, ini sudah 18 berakhir di 1, 36 juga berakhir di 1, 48 juga. Nah, kita fokus pada deretan bilangan yang lengkap. Tidak ada tanda stripnya. Nah, ini kita beri tanda lingkaran merah karena lengkap. Begitu pula yang ini. Nah, tidak ada tanda stripnya. Nah, itulah FPP-nya sama dengan 2 kali 3. FPP dari 18, 36, dan 48 sama dengan 2 kali 3, yaitu 6. Nah, bagaimana seandainya kita menentukan FPP dan KPK sekaligus menggunakan faktorisasi prima? Nah, yang berikut ini. Tentukan KPK dan FPP dari 15 dan 27. Oke, kita tidak bisa menggunakan 2 karena dua-duanya tidak bisa dibagi 2. Jadi 3. Ini strip. Sekarang ada 5 dan 3. Masih tetap 3. Ini masih strip. Ini 1. Nah, sekarang terakhir kita menggunakan 5. Nah, untuk menentukan KPK ya seperti tadi, kita tuliskan semua perkalian dari bilangan-bilangan prima yang ada di sini. Di KPK 15 dan 27 sama dengan 3 kali 3 kali 5, 135. FPP-nya sama seperti tadi, yaitu kita fokus pada deretan yang lengkap, tidak ada stripnya. Nah, FPP-nya adalah 3. Oke. Jadi mudah menentukan KPK dan FPP sekaligus menggunakan faktorisasi prima. Contoh yang kedua, FPP dari 12, 36, dan 48. Kemudian masih bisa bagi 2, masih 2, ini strip, ini juga, ini 6, masih kita gunakan 2. Nah, sekarang kita dapatkan 3, 9, dan 3. Ini sudah nggak bisa menggunakan 2, kita gunakan 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Oke, terakhir 3. Nah, selesai. Kita tentukan KPK-nya.
Sama seperti tadi, kita kalikan semua bilangan-bilangan prima yang ada di sini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 144. Intinya kita fokus pada deretan yang lengkap, tidak ada stripnya. Oke, ini sama. Oke, setelah FBB-nya dapat dari 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 12. Nah, begitu cara menentukan FBB dan KPK menggunakan faktorisasi prima. Oke, yang terakhir ini kita akan menentukan KPK dan FBB tapi tidak menggunakan faktorisasi prima. Kita menggunakan sifat-sifat bilangan habis dibagi. Nah, yang berikut ini. Nah, menentukan KPK dan FBB menggunakan sifat bilangan habis dibagi. Nah, ini beberapa sifat bilangan yang habis dibagi. Bilangan yang habis dibagi 2 itu semuanya adalah bilangan genap. Semua bilangan genap habis dibagi 2. Nah, kalau bilangan yang habis dibagi 3 itu cirinya adalah jumlah angka-angka penyusunnya habis bagi 3. Contohnya 15. 15 itu angka penyusunnya 1 dan 5. Nah, 1 tambah 5 itu 6. 6 kan bisa dibagi 3. Angka 15 habis dibagi 3. Itu pula 111. 111 itu angkanya kan 1, 1, 1. 1, 1, 1 dijumlahkan 3. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. 3 kan habis bagi 3. Maka 111 pasti bisa dibagi 3 atau habis bagi 3. Buktikan sendiri. Nah, bilangan yang habis bagi 5 itu cirinya satuannya 0 atau 5. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian jika bilangan itu habis bagi 2 dan 3, maka bilangan itu habis bagi 6. Ya, jika bilangan habis bagi 2 dan 3, maka bilangan itu habis bagi 6. Seperti 12. 12 itu bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Dan 12 itu angka penyusunnya 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. Habis bagi 3. 12 habis bagi 2 dan 3, maka 12 bisa dibagi 6. Jika habis bagi 2 dan 5, maka bilangan itu habis bagi 10. Ya, jangan dibalik tapi. Jangan dibalik. Ya, jika bilangan habis bagi 2 dan 5, maka bilangan itu habis dibagi 10. Oke. Dan seterusnya. Oke, nah kita contohnya seperti ini. Kita menggunakan contoh yang di 2 contoh sebelumnya yang menentukan KPK dan FBB menggunakan faktorisasi prima. Nah, 2 contoh yang tadi itu kita kerjakan dengan cara menggunakan sifat bilangan habis dibagi. Habis dibagi. Menggunakan bilangan yang habis dibagi. Nah, tentukan KPK dan FBB dari 15 dan 27. Oke, nah kita analisa dulu. 15 dan 27. 15 dan 27 itu bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Jadi tidak bisa dibagi 2. Kemudian lihat angka penyusunnya. 1, 5. 1 dan 5 itu jumlahnya 6. 27, 2 dan 7. Jumlah angkanya 9. Jadi bisa dibagi 3. 15 bagi 3 itu 5. 27 bagi 3, 9. Nah, sekarang kita lihat 5 dan 9. 5, 9. 5 dan 9 itu hanya habis dibagi 5. 9 tidak bisa dibagi 5. Karena 9 itu bilangan yang ciri dari bilangan yang habis bagi 5 itu satuannya 0 atau 5. 9 kita lihat satuannya bukan 5, berarti tidak bisa dibagi 5. 9 hanya bisa dibagi 3. Dan 9 itu sendiri dan 1. Berarti ini sudah selesai. Karena apa?
pembaginya berbeda antara 5 dan 9. Pembagi berbeda dari 5 dan 9, kecuali 1 tidak ada. Karena 5 hanya habis dibagi 5, 9 hanya habis dibagi 3. Tidak bisa dibagi 5, berarti sudah selesai. Berarti KPK-nya adalah 3 kali 9 kali 5. KPK-nya adalah 3 kali 9 kali 5. Sama dengan 135. Nah, FPP-nya ya 3 itu. FPP-nya sama dengan 3. Karena apa? 15 habis bagi 3, hasilnya 5. 27 juga habis bagi 3, hasilnya 9. Oke. Ini mungkin lebih mudah, tapi ingat di sini bukan faktorisasi prima. Yang di sini bukan faktorisasi prima, ini hanya proses penghitungan. Jadi beda. Ini bukan faktorisasi prima. Oke, contoh yang kedua. Kita kerjakan dengan menggunakan sifat bilangan habis bagi. Yaitu tentukan FPP dari 12, 36, dan 48. Nah, 12, 36, dan 48 itu semuanya bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Kemudian 12 itu angkanya 1 dan 2. Jumlahnya 3. 36 jumlah angkanya 9. 48 12. Atau mudahnya ini bilangan semuanya habis bagi 3. Selain bilangan ini habis bagi 2 semuanya, juga habis dibagi 3. Maka karena 3 bilangan ini habis dibagi 2 dan 3, maka 2 bilangan ini habis dibagi 6. Jadi maaf, ini kita mengerjakan tidak menggunakan faktorisasi prima. Jadi di sini bukan tidak harus bilangan prima. Ya, karena kita menggunakan sifat bilangan yang habis dibagi. Jadi sekali lagi 12, 36, dan 48 semuanya bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Kemudian 12, 36, dan 48 juga habis dibagi 3. Karena 3 bilangan ini habis dibagi 2 dan 3, maka 3 bilangan ini habis dibagi 6. 12 bagi 6, 2, 36 bagi 6, 6, 48 bagi 6, 8. Nah, kita dapatkan 3 bilangan genap. 3 bilangan genap semuanya, 2, 6, 8. Berarti ini bisa dibagi 2. Semuanya bisa dibagi 2. Berarti ini 1, 3, 4. Nah, sekarang kita dapatkan 1, 3, 4. 1 diabaikan. Kalau sudah 1 bisa diabaikan. Nah, kita fokus di 3 dan 4. 3 dan 4. 3 itu bilangan prima. Hanya habis bagi 3. 4 itu bilangan genap. Habis bagi 2. Tidak habis dibagi 3. Berarti karena 4 tidak habis bagi 3, ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Karena 3 hanya habis bagi 3, 4 tidak habis dibagi 3, 4 hanya habis bagi 2. Berarti sudah selesai. Karena 3 dan 4 tidak memiliki pembagi yang sama selain 1. 3 dan 4 sudah tidak memiliki pembagi yang sama. Berarti sudah selesai. KPK-nya adalah 6 kali 2 kali 4 kali 3. Jadi dari sini 6 kali 2 kali 4 kali 3 kali 1. Satunya boleh diabaikan. Jadi KPK-nya sama dengan 6 kali 2 kali 4 kali 3 kali 1. Satunya diabaikan, hasilnya adalah 144, sama dengan yang tadi. Jadi maaf, ini bukan faktorisasi prima. Ini hanya proses penghitungan menentukan KPK. Nah, FPP-nya ya semua bilangan yang ada di sini. Karena ini berubah. 12 ke 2 berubah, 36 ke 6 berubah, 48 juga berubah ke 8. Ini pun juga berubah. 2 ke 1 berubah, 6 ke 3 juga, 8 juga berubah ke 4. Maka FPP-nya adalah dapat dari perkalian 6 dan 2. FPP-nya sama dengan 6 kali 2
Itu, terima kasih, semoga paham, tetap semangat dalam belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.